Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait penerapan manajemen ASN dan Smart ASN. Di mana topik yang kami ambil adalah implementasi dan efektivitas e-monitoring Kementerian PU dalam peningkatan kinerja pegawai. Adapun anggota kelompok kami adalah ada Bang Freddy, Bang Fendi, Mas Galang, Mbak Haya, Mbak Liska, lalu saya sendiri Niga, dan ada Mas Irfan. Nah, outline pemaparan ini ada identifikasi 3 isu berdasarkan topik yang diberikan, lalu deskripsi isu seperti data, fakta, dan dampaknya, lalu ada keterkaitan isu dengan manajemen ASN dan Smart ASN, ada pemilihan isu utama, analisis akar penyebab isu utama, dan rencana aksi yang perlu dilakukan. Nah, lalu yang pertama ini saya ada tentang usulan isu. Yang pertama, tidak tersedia histori perubahan pagu anggaran, di mana sistem e-monitoring tidak menyimpan atau menampilkan riwayat perubahan pagu anggaran dari awal revisi, buka blokir hingga terjadinya pagu efektif itu. Akibatnya, pengguna hanya melihat nilai pagu terakhir tanpa konteks perubahan yang terjadi sepanjang periode anggaran. Dan data faktanya adalah tidak ada fitur histori perubahan pagu pada e-monitoring, lalu revisi anggaran sering terjadi, tetapi data perubahannya hanya tersimpan di dokumen internal yang terpisah atau manual, dan unit kerja kesulitan melacak penyebab perubahan nilai pagu saat diminta oleh Biro PAKLN. Dan apa sih dampak yang ditimbulkan? Yaitu sulit analisis tren perubahan anggaran, lalu resiko deviasi serapan anggaran tidak teridentifikasi, dan transparansi dan akuntabilitasnya menurun, seperti itu. Oke, dengan isu yang kedua yakni kualitas dan ketepatan waktu input data rendah. Data yang diinput ke e-monitoring tidak selalu tepat waktu dan akurat sehingga mengurangi kenalan sistem. Dengan data dan fakta ini, yang pertama, laporan audit menunjukkan 20-30% proyek data proyek terlambat diinput. Terus yang kedua yakni ada perbedaan angka progres fisik hingga 10%. Terus yang ketiga ini beberapa field data keuangan kosong, dan yang terakhir yakni laporan mingguan dari konsultan atau penyedia terlambat diunggah. Dengan dampak yaitu keputusan pimpinan itu sudah tidak akurat. Terus yang kedua penundaan refleksi anggaran, dan yang ketiga menurunnya nilai akuntabilitas dan potensi temuan BPK. Isu yang ketiga yaitu e-monitoring saat ini belum terhubung langsung dengan sistem keuangan dan pengadaan. Akibatnya, operator harus menginput data kontrak dan progres fisik di 2 hingga 3 aplikasi berbeda. Perbedaan kode proyek antar sistem bahkan menimbulkan selisih data hingga 5% dari kontrak. Kondisi ini meningkatkan risiko kesalahan dan kerja ganda, memperpanjang proses rekonsiliasi hingga berminggu-minggu, serta menyulitkan penyajian laporan terpadu bagi pimpinan maupun publik. Integrasi sistem menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Kaitan isu dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Isu yang pertama itu mengganggu akuntabilitas dan efisiensi perencanaan, sementara Smart ASN menuntut pemanfaatan data historis yang transparan dan inovatif. Kemudian isu yang kedua itu menuntut ASN bekerja berbasis data akurat dan tepat waktu sesuai nilai Smart ASN yang kompeten, akuntabel, dan adaptif. Kemudian isu yang ketiga itu juga menuntut akurasi data dan sinkronisasi lintas sistem selaras dengan Smart ASN yang literasi data, akuntabel, dan adaptif. Dalam pemilihan isu utama, di sini kami menggunakan metode USG atau yang dikenal dengan urgency, seriousness, and growth. Dari ketiga isu di sini dapat dilihat bahwa isu kedua mengenai kualitas dan ketepatan waktu data yang sangat rendah menjadi prioritas utama dengan skor U, S, dan G yang paling tinggi di antara ketiga isu di sini. Jadi isu kedua ini harus segera ditangani. Selanjutnya kami lakukan teknik analisis isu, di mana di sini kami memakai diagram fishbone. Yang pertama adalah dari segi man atau SDM. Di sini operator kurang memahami format input, lalu tidak ada pelatihan teknis berkala. Dan selanjutnya adalah metode atau metode. Jadi belum ada SOP untuk menginput data yang jelas, ataupun SOP tersebut belum disosialisasikan. Lalu tidak adanya standar verifikasi data, dan jadwal input tidak terpantau secara real time. Nah, lalu ada machine atau teknologi, yaitu sistem.
Jadi di sini sistem e-monitoring tidak memiliki fitur validasi otomatis dan tidak adanya reminder otomatis untuk jadwal input. Lalu ada material atau bahan atau referensi. Di sini data sumber dari lapangan itu sering sekali terlambat masuk. Lalu ada format data awal yang tidak seragam. Dan ada measurement atau pengukuran. Jadi di sini tidak ada indikator baku untuk mengukur ketepatan penginputan data. Dan seringkali kita hanya memeriksa jumlah laporan, tidak memeriksa kualitas isi datanya. Lalu yang terakhir ada environment atau organisasi. Di sini dimana pemimpinan tidak memonitor langsung proses input dan belum adanya sanksi tegas untuk keterlambatan atau kesalahan data. Beberapa solusi alternatif yang bisa dilakukan guna meningkatkan kinerja melalui e-monitoring agar lebih efisien dan akurat, seperti dengan SOP interaktif, checklist otomatis, dan pengingat terintegrasi untuk memastikan data valid dan tepat waktu. Selain itu, SDM yang terlatih serta kebijakan dan penghargaan mendukung terciptanya informasi yang konsisten agar siap digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dari tugas ini, saya belajar bahwa kualitas data menentukan kualitas keputusan. Perlu disiplin dan koordinasi lintas unit untuk memastikan data selalu valid. Saya menyadari pentingnya SOP yang jelas dan pelatihan berkelanjutan. Teknologi akan efektif jika didukung oleh SDM yang siap. Integrasi sistem bukan hanya soal IT, tapi juga komunikasi antar unit kerja agar data tidak tumpang tindih. Profesionalisme dalam setiap tindak tanduk kita melayani masyarakat adalah keniscayaan yang ada dalam diri ASN. Saya melihat bahwa Smart ASN harus diterapkan dengan memanfaatkan teknologi untuk menjaga akurasi dan mempercepat kerja kita sebagai ASN. Kerjasama tim menjadi faktor penting, terutama dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi kreatif. Perbaikan kualitas data akan berdampak langsung pada pelayanan publik yang menjadi tujuan utama kita.